Saya penting sampaikan sebelum kita masuk, ini mukadimah singkat. Sekarang di Amerika, termasuk di Kanada, itu kalau ada sekolah Islam atau bahkan remaja muslim yang tumbuh, yang tidak mulai mengenal Quran, bahkan menghafal Quran, itu kurang keren sekarang. Jadi sekarang mereka itu bergeraknya bagaimana kembali untuk mempelajari, bahkan menghafal Quran. Pak Rektor, kita punya asosiasi. Kemarin I was in America when I was there in December last year. So there were, I think, approximately 5,000 participants join this program, and we have around from adults 5 حافظ from US, from America. أنا عندما كنت في أمريكا يعني في شهر ديسمبر هنالك تقريبا 5,000 من المشاركين مشاركين هذا البرنامج، فتحصل تقريبا 5 الطلاب وهم الذين تحصلوا على درجة الحفاظ. Nanti kalau sudah hafal Quran, belajar bahasa apa aja gampang. Watashi wa Indonesia no adi desu. Genki desu ka? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Comment está ka? Mabuti? Nanti kalau sudah hafal Quran nanti insya Allah tahu sendiri ya. Kita balik dulu. Jadi pertama, ketika teman-teman ikut program ini, Anda bukan hanya mendaftar untuk menjadi bagian siswa hebat yang mendapatkan spirit Quran, bukan hanya menghafal, ingat. Tapi juga Anda akan belajar bagaimana Quran membuat kita lebih pintar, meningkatkan kapasitas memori kita sehingga cepat menangkap sesuatu, dan saat yang bersamaan Anda akan bergaul dengan warga-warga global yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan buang kesempatan ini, karena saya tidak promosi saat ini. Saya hanya akan menerima teman-teman yang serius mau belajar. Kalau Anda tidak serius, hanya sekedar mau ikutan, ingin tahu, saya sarankan lebih baik diputuskan dari sekarang untuk tidak bergabung, karena program ini hanya akan menerima mahasiswa yang punya visi hebat, yang ingin jadi sosok mencerahkan dan berkemajuan ke depan. Itu satu bagian yang pertama. Dua, teman-teman, ingin saya gambarkan begini, kita ingin elaborasi dulu apa yang sekarang itu hilang. Siapa yang pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna. Oke. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Oke, pertanyaan saya, mereka orang hebat bukan? Mereka orang pintar bukan? Ilmuwan bukan? Nah, jawabannya itu sekarang cuma sampai iya. Tapi tidak ada yang mencari apa yang mereka lakukan dari sejak dini untuk menjadi orang hebat itu. Ternyata setelah saya baca biografinya, masing-masing ilmuwan hebat itu semua memulai dengan Quran. Saya ulang, semua memulai dengan Quran. Sekarang itu diriset kembali oleh salah seorang peneliti. Jadi ada ilmuwan dari Maroko, tinggal di London sekarang. Beliau meriset dan menyimpulkan kekinian, orang yang hafal Quran dengan benar itu akan meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibanding dengan manusia biasa. Logikanya sederhana. Karena dalam Quran itu ada 52.000 kosakata. Jadi kalau teman-teman terbiasa menghafal itu memorinya terstimulus untuk cepat menangkap sesuatu. Sehingga 52.000 kosakata ini ketika diulang-ulang, memori kita itu yang Allah sudah kasih, yang kapasitasnya di University of California, itu diriset kapasitasnya kurang lebih 100 juta gigabytes. Jadi kemampuan kita menangkap sesuatu itu ada 100 juta gigabytes. Nah kalau dilatih terus, itu apapun yang disampaikan, yang diajarkan, itu akan mudah untuk dipahami, mudah dicerna, bahkan dari sisi yang tidak kita duga sebelumnya. Saya mau agak cepat sedikit ya untuk teman-teman untuk tes nih. Yang bisa boleh angkat tangan, saya kasih hadiah langsung. Saya mulai dengan 500.000.
Oke, langsung gerak nih. Oke, saya mulai dengan 500.000. Siap? Boleh angkat tangan, siapa penemu atom? Siapa yang menemukan atom? Boleh angkat tangan, 500.000. Oke, tolong kasih mic-nya. Tolong kasih mic-nya. Mana? Mas, tolong mas, kasih mic-nya. Nggak usah di Google ya, nggak usah di googling. Aja dulu. Yang ini yang pakai peci, yang pakai topi, pakai topi. Oke, semuanya. Ya, tahan sebentar. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum Ustadz. Siapa? Assalamualaikum. Salam terbaik. Saya Raffi Rahman. Saya dipanggil sama teman-teman saya sebagai Salahuddin. Saya mau menjawab yang menemu Dalton itu John Dalton. John Dalton. Oke, Anda fakultas apa? Hah? Apa? Fakultas apa? Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Ya, jawabannya salah. Oke, tahan sebentar. Tahan sebentar. Ya, yang dari mahasiswi. Ya, belakang. Duluan angkat. Tolong mic-nya. Belakang. Ya, silakan. Ya, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Prodi KPI. Ini kalau nggak salah ya Ustadz, Abu Musa Jabir bin Hayyan. Jabir bin? Hayyan. Anda fakultas apa? Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Tepuk tangan dulu. Dah, simpan dulu, tahan dulu mic-nya. Anda dapat 500.000, saya tawarkan, mau naik 1 juta atau turun? Kalau saya sih mencukuri yang ada aja yang Mau udah dikasih. cukup 500.000 atau naik 1 juta? Maju ke depan. Dah, biar aja mas. Cukup 500 aja Ustadz. 500 yakin? Ya. Saya naikkan 2 juta. Dah, di situ aja. Sini Dah. aja. Gue deg-degan coy. Yakin? 500.000 atau 2 juta? 500 aja Ustadz. Saya naikkan lagi 5 juta. Mas, tas saya mana? Tas. Mas, ini mas, tas saya. Sudah, 5 juta cash. 500 aja Ustadz. Karena kalau di ayat Quran, kalau kita bersyukur insya Allah Allah yang akan nambah. Dek, 5 juta cash. Cukup, 500 saja. Oke, baik. 500.000 untuk teman kita. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, tolong mas, titip. Baik ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Allah Ustaz. barik fiik. Padahal pertanyaannya gampang. Jawabannya benar Jabir bin Hayyan. Pertanyaannya gampang sekali. Bagaimana dan kapan beliau menemukan atom itu sehingga kelak catatannya teruskan di kemudian hari ditemukan oleh John Dalton baru dianalisis. Udah, waktu habis. Lihat sini. Jabir bin Hayyan itu memulai dengan Quran. Dan di antara kesenangan beliau itu senang menganalisis kemudian memilih dengan passionnya di bidang kimia. Maka ketika menghafal Quran mengulang-ulang sampai di surah ke-57. Surah apa namanya? Ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, dan dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka penasaran,
diambil logam besi itu, diriset di dalam lab kecilnya di rumahnya, maka ketika diurai itu ditemukanlah kemudian urutan-urutan atom dari besi itu, ya. Besi kan lambang kimianya apa? Fe kan, verum kan, F besar, E kecil kan? Baik, maka ketika diriset itu ditemukan, dikeluarkan, dari situ kemudian keluar berapa nomor atomnya? 26, dan dia punya isotop kan, 55, 56, 57, sampai 59. Yang paling stabil itu kan yang 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26, logamnya verum, Fe. Jadi dasar ini yang menjadikan para ulama kita, itu tadinya dari Quran. Jadi Quran itu bukan membuat kita sekedar hafal saja, bukan. Bukan untuk sekedar ditempatkan di masjid, yang laki-laki jadi imam, yang perempuan ngulang-ngulang. Yang diharapkan dari Quran itu bukan sekedar bacaannya. Yang diharapkan dari Quran itu adalah kontennya, petunjuknya, isinya yang membuat kita kreatif dalam hidup sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau saya misalnya, saya di bidang agama, walaupun saya senang umum. Mungkin adik-adik banyak yang tidak tahu, teman-teman banyak yang belum tahu. Saya kalau ada waktu senggang, pekerjaannya ke toko buku. Yang saya beli itu karena saya senang fisika, rata-rata buku fisika. Fisika, matematika. Karena paling dekat dengan Quran itu fisika. Jadi saya hafal dari bab gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, F berbanding lurus dengan P hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya semakin tertekan. Gitu kan? Energi sama dengan M dikali G dikalikan dengan H, massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi kalau Anda energinya keluar, potensinya dikeluarkan, itu akan mengeluarkan sedikit kemampuan mempercepat apa yang Anda ingin harapkan. Setengah M dikalikan dengan V kuadrat. Jadi kalau potensial ditambahkan dengan kinetik, keluar dengan mekanik. Kalau potensi Anda keluar, Anda bergerak mau, maka apapun yang Anda harapkan itu akan terjadi. Itu dulu dihasilkan dari orang-orang yang memulai dengan Al-Quran. Oke, saya mau cepat sebentar. Angkat tangan yang mau ditanya. Yang mau ditanya. Saya mulai dengan 500.000. Yang mau ditanya. Ini mahasiswa harus begitu nih, Prof. Ya, oke, yang pakai topi. Boleh. Tolong pinjamkan mic-nya, Mas. Oke. Berikan tepuk tangan, berikan plus untuk semua. Baik. Ya, cukup sampai di situ. Nama siapa? Ada suaranya? Oke. Baik, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Baik, perkenalkan nama saya Bagus Elang Rizky Sugandi. Saya Panggilan? dari Bagus Elang. Baik. Oke, saya dari Cianjur. Saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris. Prodi Bahasa Inggris. Ayo. Can you introduce yourself with English? In English? Oke. My name is Bagus Elang Rizky Sugandi. I am from Cianjur. Oh, you are from Cianjur? Yes. Okay. So, okay, why do you choose UMJ as your university here? Why I choose UMJ? Yeah, Because because his English is just Jesus, eh? yeah. Yes. Okay. Okay. Because I have a change to continue Right. my school to college to this. Yeah, Then you wish to master the English when you are here, inshallah. Yeah. Yeah. Amin, inshallah. Yeah. I'm not reciting doa, so don't say amin. Yeah. Okay. How about your feeling when you are here in UMJ? Wait. Excuse me. Okay. Excuse me. I'm still. Yes, please. My skill is still broke.
It's okay, it's okay, it's good. When you have Okay. tried to speak English well, that's the good for you, for beginner, inshallah. So Thank thank you. Just I want to say, have you ever heard about Ibn Sina, Avicenna? Yes, I do. In your opinion, who was Ibn Sina? Ibnu Sina. Can I speak Indonesian? Yes, of course. Oke. Ibnu Sina. Saya pernah mendengar tentang seorang tokoh ilmuwan Muslim bernama Ibnu Sina. Tapi saya masih kurang jelas secara lengkap biografinya seperti apa. Di Oke, antara ilmuwan Muslim, Pertanyaan satu, Oke. beliau pakar di bidang apa? Ibnu Sina pakar di bidang apa? Bentar. Oke. Bentar ya. Dengar, Jika- Anda hari ini membuat sejarah hebat karena orang-orang seruangan ini akan mengenal Anda sampai Anda lulus nih. Ya, berikan aplaus. Ya. Saya Oke. cuma satu jawaban saja. Dikenal Ibnu Sina di bidang apa? Kedokteran. Kedokteran. Ya, bagus sekali. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Oke. Pertanyaannya, sebutkan satu karya Ibnu Sina di bidang kedokteran, satu aja. 500.000. Jika tidak salah Ibnu Sina itu di itu ya bidang mata optik, benar atau tidak? Baik, berikan aplaus dulu untuk kawan kita. Ya, silakan Anda mendapatkan 10% dari jawaban, jadi 100.000 rupiah. Baik, silakan. Boleh maju sini dengan keberaniannya. Ini insya Allah setelah lulus dari UMJ, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bisa cas-cis terus insya Allah. Terima kasih Bapak. Banyak ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang jurusan bahasa Inggris, Mas Dika, ya Ustadz Dika, tolong dicatat ya, di notis. Yang jurusan bahasa Inggris yang ikut program ini, satukan kelas dengan yang dari Amerika dan Kanada ya. Ya, supaya bahasa Inggrisnya cepat. Ya. Jadi nanti belajar menghafalnya, kalau pas kelas online, itu nanti bisa disatukan, pas nanti mereka summer camp, mereka datang ke sini. Ya, bertempat di Mira, di pondok kami di Banten. Itu nanti insya Allah yang khusus dari bahasa Inggris akan diundang sehingga nyambung dengan teman-teman yang dari sana. Berikan aplaus untuk semuanya dulu. Baik, Ibnu Sina, Avicenna, beliau dikenal di bidang kedokteran. 16 tahun itu bisa menemukan sendiri penemuan-penemuan di bidang kedokteran sehingga menulis banyak buku. Di antaranya ada Al-Qanun fit Tib, Kapitas Selektanya Kedokteran. Di antaranya ada lagi Asy-Syifa. Tapi yang mau saya katakan, itu bisa diraih setelah beliau menguasai Al-Quran. Dan tidak banyak orang tahu, beliau pun sebetulnya pakar di bidang tafsir. Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman semua, Anda ketika masuk program ini, tujuan utamanya bukan sekedar menghafal. Kalau menghafal itu gampang. 30 hari. Ini rata-rata usianya berapa tahun ya? 17 ke atas. Baik, yang 19 angkat tangan. Oke, turunkan. Saya mau tanya, yang di ruangan ini teman-teman yang duduk, ada yang 70 tahun nggak? 60 tahun ada? 50 tahun ada? Enggak, saya mau katakan ini yang mau saya katakan. Ada seorang ibu, usianya 50 tahun, hafal Qur'annya 40 hari. Sekarang rekor yang ikut program kami, rekornya masih dipegang oleh seorang perempuan dari Sulawesi, hafal Quran 30 juz 14 hari. Ada yang 24 hari, ada yang 25 hari. Dan gini, hafal Qurannya itu bukan sekedar hafal. Dia tahu di mana petaknya. Jadi kalau dia nyusun skripsi, itu sudah nggak usah lihat mushaf lagi. Karena di kepalanya itu sudah terbayang. Halaman ini disebutkan sekian kali, atas, di bawah, dia tinggal tuliskan, isi kepalanya sudah Quran.
Dan ketika anak itu hafal Quran, ilmu apa saja yang diajarkan begitu mudah. Ya, nih sebentar, tolong berikan satu mic ke teman-teman ini. Siapa yang pegang panitia? Ihsan, khudz mikrofon. Khudz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Oke, mundur 5 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Surat apa itu? Al-Hijr. Al-Hijr. Tambahkan 4 surat permulaannya. Surat Al-Hijr surat keberapa? 15 tambah 4 19. Surah 19 ayat pertama. Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Surat ke-20 Thaha pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Surat ke-25 Al-Furqan pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Surat ke-29 Al-Ankabut pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Akhirnya penutupnya. Surat Al-Ankabut. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Tadi yang dibacakan oleh qari kita surah Al-Muzammil, penutup ayatnya ayat ke-20 yang terakhir. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Cukup. Alfiyah, kalamuna. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز Dari حصل. pembukaan baitnya qala Muhammadun. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. Hadis innamal a'malu binniyat dengan sanadnya. عن أمير المؤمنين أبي حفص بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Baik, cukup. Ini yang teman-teman lihat di depan. Ya, mereka yang teman-teman lihat di depan, ini yang pakai seragam, itu mereka khusus pendidikannya untuk menjadi calon ulama. Jadi semua ilmunya itu pakai sanadnya, bukan hanya isinya. Jadi mereka itu azan pun itu mendapatkan ilmunya dari sipulan sampai Rasulullah SAW. Ya, dan mereka bisa begitu dimulai dari Al-Quran, Nanti ada adik-adik kami yang masih kecil-kecil, yang 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu yang kecil-kecil itu ada yang sangat cepat sekali, ada yang 30 juz, 15 juz, 12 juz, 20 juz. Nah, kalau yang kecil aja bisa, Anda yang pernah kecil pasti bisa. Ya ulang ya. Kalau yang kecil saja bisa, Anda yang pernah kecil pasti bisa. Karena itu yang terakhir, ini saya mau tutup di sini untuk launching programnya saja, sosialisasi. Apa yang Anda akan pelajari di program ini? 1. Mengenal Quran. Mengapa kita harus kenal dengan Quran? Nanti kita akan belajar bukan cuma baca dan menghafal. Di Quran ada apa? Apa yang bisa kita dapatkan kalau kita dekat dengan Quran?
bagaimana Quran memberikan pengaruh dan kemudahan pada hidup kita, satu. Yang kedua, bagi yang belum bisa baca atau belum kenal Quran, nanti ada kelas pemula untuk membaca. Setelah nanti bisa baca, akan ada percepatan untuk menghafal 30 juz. Insya Allah teman-teman akan dibimbing nanti oleh mentornya masing-masing. Nanti setelah hafal, ini plusnya yang nggak ada di tempat lain. Anda sesuai jurusannya, nanti akan diturunkan kurikulum Quran ayat-ayatnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Misal, yang di Fakultas Kimia, apa ayat-ayat Quran terkait dengan kimia. Jadi ketika Anda lulus dari kampus ini, setelah 4 tahun insya Allah, Anda lulus 30 juz, lulus IPK-nya bagus, 30 juz Quran, dan Anda lulus kimia serta menguasai ayat-ayat Quran terkait dengan bidang Anda. Itu yang kita siapkan. Yang kedua, teman-teman, selain tadi saya katakan kelas di internasional, kita punya kelas khusus para profesional. Misal, kami di kedokteran itu, kita ada 400 dokter tergabung dengan kita. Kami membimbing kurang lebih membersamai 123 rumah sakit di Indonesia ini. Jadi teman-teman yang masuk ke kelas kedokteran, keperawatan dan sebagainya, nanti setelah Anda sedang belajar, nanti itu bisa share dengan profesional di bidangnya. Walaupun lulus dari sini nanti selesai jadi ahli Quran, itu insya Allah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan akses mau di dalam negeri ataupun mau sampai ke luar negeri. Ini saya kasih bocoran sekarang ya, tapi rahasia di antara kita saja ya. Oh tapi live ya. Shh. Di antara sosok hebat Indonesia yang sekarang juga punya pengaruh besar di satu rumah sakit paling bonafit di Amerika yang terletak di Boston di Amerika, itu orang kita. Dan berita baiknya, beliau juga masuk di kelas profesional ini. Jadi nanti kalau teman-teman di bidang keperawatan pengen tahu tentang bagaimana yang di Boston, di Massachusetts, ya, kemudian juga yang di Harvard dan sebagainya, kita punya teman-teman kurang lebih ada 5.000 diaspora kita di sana. Jadi saya hanya ingin sambungkan yang ikut program ini saja. Dan itu tidak ada lebih apapun dari teman-teman kecuali kami berharap Anda menjadi alumni dan contoh yang hebat untuk adik-adik Anda dan kakak Anda ke depan. Sekaligus saya ingin tunjukkan. Tapi kalau Anda serius, sekali lagi kalau Anda serius, saya ingin tunjukkan kepada seluruh kampus di Indonesia, kita mulai dari UMJ, kita buktikan dengan menjadi muslim yang baik dan menjadi bagian dari ahli Quran, kita ingin tunjukkan ada karya-karya hebat dan hasil gemilang yang akan kita hasilkan dalam 4 tahun ke depan setelah Anda lulus. Sepakat? Oke, sekarang saya tanya bagian yang terakhir sebelum saya tutup. Jadi saya simpulkan satu, programnya akan berlangsung, tadi targetnya selama setahun, itu untuk menghafal, tadi selesai, tapi kematangannya sampai Anda lulus. Jadi itu pilihan, kalau Anda mau masing-masing silahkan. Tapi kalau mau Anda mengikuti sampai bimbingan selesai dari selesai kampus ini, insya Allah kita akan buka programnya semaksimal yang bisa kita optimalkan. Kedua, teman-teman yang masuk kelas ini, secara otomatis nanti Anda akan membersamai peserta-peserta dari luar dan akan berinteraksi secara langsung dengan mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, teman-teman yang lulus dari program ini, sebagai tambahan yang belum saya sampaikan, nanti akan mendapatkan sertifikat, yang sertifikatnya bisa digunakan termasuk di luar negeri untuk meneruskan studi yang kami rekomendasikan, atau kami tugaskan langsung di tempat tertentu kalau Anda punya kemampuan istimewa. Contoh untuk laki-laki nih, jangan lu tepuk tangan, yang mahasiswa. Kalau bacaannya kayak tadi, dan Anda hafal Quran, setiap Ramadan saya akan bisa kirimkan, pilih berapa nih dari kelompok mana yang saya kirim ke Amerika. Saya kirim ke Kanada, saya kirim ke Jepang. Setidaknya misalnya Anda bisa mengimami selama Ramadan, selesai, ambil pengalaman, pulang lagi ke sini. Ya? Siap? Siap gak? Enggak bayar, gratis. Tiketnya gratis, di sananya gratis, dapat uang saku, pulang ke sini sudah siap untuk punya mahar setelah lulus. Yang teman-teman akhwat, ada yang pengen ke Jepang nggak? Nggak, saya serius. Shh, ini diantara kita ya.
Kami kerjasama baru beli gedung di Saitama untuk sekolah Islam pertama di Jepang. Sekolah Islam pertama. Jadi kalau teman-teman yang ikut program serius, bagus. Nanti Anda bisa diikutkan di Ateisi Learning Center. Ada guru-guru yang kita bisa training untuk praktek di sana di Jepang. Kita biayain tiketnya, kita jamin akomodasinya. Jadi kalau Anda benar dan lulus, sebelum berangkat kita kasih pendidikan bahasa Jepang gratis sebelum berangkat. Sampai pulang lagi. Teman-teman tinggal pilih dari beberapa negara, karena saya anggota board di beberapa negara. Di Kanada kita punya Islamic Center di Toronto. Sekarang kita kasih rekomendasi, kalau bukan Anda nanti siapa yang berangkat? Jelas ya? Jadi saya harap mudah-mudahan itu memotivasi untuk teman-teman semua. Ada yang dari luar negeri? Mana angkat tangannya? Cianjur tidak? Cianjur di dalam. Yang dari luar negeri, who come abroad? Okay, can you raise your hand? Irfa' yadak. Akhil Karim. Taib, kum. Ya, kum. Fadal. Baik. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Naam, hasbuk hunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara bahasa Indonesia sedikit, saya أتكلم باللغة العربية. طيب. أنا اسمي علاء، أنا من اليمن. من اليمن الميمون. طيب. أنا طالب جديد baru mahasiswa di Universitas UMJ. في أي شعبة؟ فاكولتاس UMJ مانجمنت. مانجمنت. طيب. نعم. تربية. ماشي. طيب. أنت من اليمن فين في اليمن؟ من مدينة تعز. من التائز. طيب. نعم. متى وصلت هنا في إندونيسيا؟ Saya tinggal di Indonesia 1 tahun dan 5 bulan. ما شاء الله. خلاص أصبحت إندونيسيا الآن. طيب. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ أريد أن أكون مديرا كبيرا. مدير كبير. نعم، أدير مستشفيات. نعم. مانج يونيفرسيتاس سومانيا. طيب. نعم. أين تسكن الآن؟ في جاكرتا تيمور. طيب. أعطيك الهدية 5 مليون. نعم. لو أجبت صحيحا. نعم. في القصيدة من الأصمعي. هنالك القصيدة مشهورة جدا للأصمعي، اللي كان موضوع العنوان صوت الصفير البلبلي، وفي تقريبا مدح أيضا لأهل اليمن. لو عندك رصيد لهذه القصيدة تقرأ لي هذه القصيدة وأعطيك 5 مليون. Paham nggak? Paham. Fahimtum? Assalamualaikum. Oh, luar biasa. Itu batuk. Saya minta beliau bacakan puisi khusus yang nulisnya Al-Asma'i. Di dalamnya tuh ada pujian-pujian. Judulnya tentang burung bulbul, tapi di dalamnya ada kaitan dengan pujian kepada teman-teman dari Yaman. Faddal habibi. حافظ ولكن قليلا. صوت الصفير البلبلي. صوت صفير البلبلي. صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثمين، الماء والزهر مع ما زهر لحظ المقل، فأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيلا أقيقلي، خطفتهم ندة في هذا الرجل، فقال لا 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 فقد غدا مهربلي، والولد ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي، فبين اللؤلؤ لي، قالت لو هنا كذا إن ردد المقلي كهة ككيل لي، طبطب لي. طيب، هذا أي البحر؟ المعذرة لكن لست حافظا. تمام. قليلا. جيد. بارك الله فيك. شكرا. Terima kasih semua. لك hadiah jaiza untuk teman kita dari Yaman. Berikan tepuk tangan semuanya. Beliau mendapatkan hadiah Rp500.000. Baik, yang dari luar negeri ini كلاكم من اليمن أيضا؟ أنتم من اليمن؟ طيب تعال هنا تعال. Mana lagi yang dari luar? Anyone come of side? Alright. Silakan maju ke depan,
Ya, stand up, please. Come here, come. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please come. Oh, ini jamaahnya Habib Nurmagomedov nih. Oke, 1, 2, 3. Nah, silakan sebelah sini, sebagian, di depan. Ini ya. Oke, berikan aplaus semua. Yang akhwat cukup sebelah sini. Ya. Waalaikumsalam. Okay, stand here please. Baik. Ini ada berapa nih? Kita lihat dulu ya. Baik, sebelah sini. Oke, kita lihat dulu. Ada berapa jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lihat baik-baik sebentar. Di antara semua teman-teman ini, siapa yang sudah hafal Quran 30 juz? Yeah, from all of you who is completing the Holy Quran 30 juz. Ada? Man minkum alladhina hafidhul Quran karim 30 juz'an, alladhi akmal al-Quran fi? Belum? Baik, sebagai permulaan. Tidak ada. Ada? Belum? Baik, khusus untuk teman-teman yang ada di depan ini, saya akan berikan hadiah masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Baik. Ini tinggalnya kos atau apa, Bro? Kos? Ngekos? Ada asrama? Baik. Baik, untuk teman-teman ini, saya ucapkan terima kasih. شكرا جزيلا لحسن كرمكم للاشتراك في هذه الجامعة المباركة المعمورة. Thank you for your coming here. It's very honor for us here in UMJ for having all of you here. So enjoy for studying here in Universitas Muhammadiyah Jakarta, and we hope and wish the best for all of you in future, insyaallah. Ya, kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Thank you. Jadi yang pertama, ini beasiswa atau bayar, Prof? Beasiswa semuanya. Baik. Berapa orang ini? 7 orang. Berapa tahun kuliahnya? Kami semua international student 7 orang. 7 orang. Mas Dika, mahasiswa. Tolong catat ya. Ya. Mana staf saya? Tapi lain mahasiswa di teknik. Oke, sekarang semuanya. Fakultas. Udah bisa bahasa Indonesia? Semua udah bisa? Sudah bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Baik, lama-lama jadi bukit. Sedikit. Semua harus ikut program ya? Semua harus ikut ya program ini ya? Ya, all of you have to join this program insyaallah, this Tafin, alright? Insyaallah. Oke. Khusus untuk yang 7 ini, selama setahun insyaallah kami berikan uang saku 1 juta masing-masing. Ya? Oke. Sekarang dapat bonus 2 juta masing-masing selama setahun, dapat uang saku 1 juta insyaallah. Baik ya? Cukup? Cukupkan aja dulu ya. Baik. Yes. Baik, Siap. berikan tepuk tangan teman-teman untuk semuanya. Terakhir, ini 5 juta belum ada yang ngambil, saya nggak mau masukkan tas. Oke, saya mau tanya teman-teman sekalian, siap? Angkat tangannya. Ya, sini, 1. Udah, sampai di situ. Mas, tolong ini ya, mic yang ini. Udah itu, nyala, oke. Dari mana? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mikdad Zaidan Rodi Robbani, dipanggil Zidan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Baik. Program Studi Pendidikan Olahraga. Baik.
Zidan, Pak Rektor kita namanya siapa? Bapak Profesor Dr. Makmun Murad MSI. Baik. Nah, beliau dari mana? Kalau tidak salah, kalau di nama Instagramnya Albarbasi, kemungkinan dari Brebes. Baik. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, beliau lahir tanggal bulan tahun berapa? 5 juta. Nggak bisa dibagi dua, nggak bisa di-share. Lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Baik, berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, Anda tetap dapat hadiah, dapat 100.000 rupiah. Syukran Ustaz, jazakillah khair. Baik. Jazakallah khair. Terakhir. Yang akhwat, yang mau ditanya angkat tangan. Ya, silakan maju. Ini yang terakhir. Nama siapa? Assalamualaikum, nama saya Farah Aisyah Salam. dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Aisyah, ada di antara istri Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bapaknya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? 5 juta. Baik, waktunya habis. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Makasih banyak. Oke, jadi mohon maaf ini belum bisa diserahkan. Saya masukin lagi. Siapa yang sudah hafal 1 juz? 2 juz? 3 juz? 4 juz? 5 juz? 6 juz? 7 juz? 8 juz, 9 juz, 10 juz, 11 juz, 12 juz, 15 juz, 20, 30 juz. Saya kasih Aisyah lagi. 30 juz, tolong belikan mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Teruskan. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. 5, 4, 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan dulu. Kita kuatin. Ada yang mau bantu siapa? 30 juz. Ya, silakan. Oke, bantu Aisyah. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyada Riza dari Prodi Kedokteran. Panggilannya? Panggilannya Rosyada. Baik, Rosyada. Bacakan satu ayat saya yang ada Rosyadanya dalam Al-Quran. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik. Surat apa? Surah Al-Kahfi. Al-Kahf. Ayat berapa? Ayat 10. 10. Posisinya? Posisinya di tengah-tengah halaman. Kanan atau kiri? Sebelah kiri. 5 juta rupiah. Baik.